Kembali di Muhammad Rafi Channel. Kali ini kita mau bahas mengenai mobil Avanza. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Honda sudah mengeluarkan award premier, namanya itu Honda N7X atau N7X. Ini digadang-gadang bakal menggantikan Honda BRV. Nah, untuk Gias di 2021 di ICE BSD itu kan kemungkinan sekitar 12 sampai 22 Agustus ya. Nah, jadi kita mau lihat bagaimana Avanza ini akan bertarung di tahun 2021 ini. Apakah mereka masih mengandalkan bentuk Avanza yang seperti ini? Kami yang berdiri di tiga penjuru waktu negeri. Kami yang selalu berjalan mendekat pada kebaruan. Kami yang berbeda cerita, cara, dan selera. Kami suara sejuta umat Indonesia. Toyota Avanza untuk Indonesia. Ini adalah bentuk Neo Avanza tahun 2021. Spionnya mirip dengan RAS. Kemudian untuk bagian lampu dia sudah LED untuk semua tipe. Dilanjutkan dengan bentuk dari grillnya seperti ini, bagus sih memang. Kemudian untuk velgnya itu dia masih aluminium alloy dengan desain baru, Bu. Dilanjutkan dengan shark fin antena. Nah, ini juga bagus sih untuk mobil sekelas Avanza. Lalu belakangnya seperti ini ya, lampunya sih yang agak kurang pas buat saya. Jadi terpotong di tengah gitu ya, agak aneh sih sedikit. Kemudian mesinnya itu pakai 1300 cc, tenaga 96,5, torsi 123 Nm dan kapasitas tangkinya 45 liter. Dia juga sudah dilengkapi dengan dual SRS airbags. Kemudian ada lagi di situ sudah ada seat belt untuk pretensioner enforce, apalah itu namanya itu. ABS juga sudah ada. Kemudian dia juga sudah ada ISOFIX untuk anak kecil. Kemudian ada lagi 3 titik untuk seat belt ya di bagian belakang. Kemudian ada side impact beam untuk menahan benturan dari sisi samping. Kemudian ada juga dia untuk warning pemasangan seat belt di kursi belakang. Sedangkan untuk kaki-kaki ya handal sih, tapi menurut saya agak keras sedikit. Masih masuklah untuk jalanan Indonesia. Warnanya ada banyak ya, dari mulai biru, ada warna apa ini, bronze ya, kemudian ada lagi warna merah, kemudian ada lagi warna grey metalik, kemudian warna hitam metalik juga ada, terus ada silver metalik, dan yang terakhir ada warna putih, masih sama seperti warna-warna sebelumnya. Sedangkan untuk spesifikasi daripada Toyota Avanza bisa dilihat seperti ini. Agak kecil, tapi kalau memang mau lebih jelas bisa dilihat di Toyota e-katalog. Nah, atau barangkali si Avanza ini mulai sadar bahwa penggerak belakang itu dan brand image itu tidak selalu bertahan sepanjang masa ya, karena kita ini atau konsumen ini kan berpikirnya juga pelan-pelan akan mengarah ke yang lebih baik. Sementara rival-rival dari Avanza ini kan sudah semakin canggih ya, Expander, R3, fitur-fiturnya sudah semakin baik, apalagi MPV dan SUV, khususnya small SUV itu kan dekat-dekat aja sih modelnya. Nah, akhirnya
kita mau lihat seperti apa pertarungan Avanza di tahun 2021. Nah, kalau melihat dari Neo Avanza Veloz atau Neo Avanza 2021 yang ada tadi, sepertinya sudah mulai ketinggalan zaman ya. Oke lah, dia mungkin menang di uh, durability atau tahan bantingnya itu ya. Uh, Awet juga, tahan lama, kemudian kaki-kakinya juga kuat, berpenggerak belakang satu-satunya di kelasnya. Tapi dengan model yang begitu, yang sudah bertahun-tahun ya, ada kali sudah berapa tahun itu ya model begituan ya, 7 tahunan ada kali ya. Kalau dihitung dari 2004 lalu, sebenarnya kan mirip-mirip aja sih bentuknya. Itu sudah mulai ketinggalan sih menurut saya. Nah, sebenarnya Avanza ini punya konsep juga sebenarnya, namanya DN Multi-6. Nah, coba kita lihat bentuk model konsep yang dikeluarkan si Daihatsu atau Avanza ini atau Toyota Avanza ini sekitar 3-4 tahun lalu ya, di Gias juga kalau nggak salah, seperti ini. Every day's a perfect day, 'cause of you, my Daihatsu. Every day you're always there. We love you, my Daihatsu. Every day we have good times, 'cause of you, my Daihatsu. Every day is a brand new day. We love you, my Daihatsu. Your innovation makes our world better. Every day is a perfect day. 'Cause of you, my Daihatsu. Every day you're always there. We love you, my Daihatsu. Your innovation makes our world better. We love you, Daihatsu. We love you, Daihatsu. Nah, setelah kita lihat tadi, menurut saya sih sudah saatnya Toyota atau Daihatsu itu segera meluncing produk mereka ya yang mirip-mirip seperti itulah. Kalau dilihat dari pertumbuhan penjualan, maka Honda tahun 2020 is the best. Honda Brio dengan melakukan facelift yang luar biasa sih menurut saya. Yang belakangnya itu dari seperti setrikaan itu dia rubah menjadi bagus seperti sekarang ini, hingga akhirnya dia bisa mimpin jadi peringkat pertama untuk tahun 2020, penjualan yang the best lah dari Honda ini. Data berikut ini yang menunjukkan penjualan mobil di 3 tahun terakhir di 2018, 2019, 2020. Trennya seperti grafik terlampir. Berikut ini adalah peringkat penjualan mobil terlaris sejak tahun 2018. Dalam 3 tahun terakhir ini, Avanza itu akhirnya mampu disalip oleh Brio di tahun 2020. Untuk peringkat kedua ada Avanza, ketiga Rush, 4 Innova, kelima Expander, Calya, dan Sigra.
Jadi secara grafik bisa dilihat bahwa pertumbuhan mobil Brio ini meningkat terus dari tahun ke tahun, sedangkan Avanza itu di tahun 2020 ini menurun, sedangkan Rush masih meningkat terus. Untuk Innova sempat turun di 2019 dan naik lagi di tahun 2020. Expander sendiri ya masih turun terus. Ini warning juga nih buat Expander. Calya juga turun terus, dan Sigra turun di tahun 2019 dan stabil di tahun 2020. Nah, oke, demikian mungkin ya sedikit sharing untuk teman-teman mengenai Avanza ini. Mudah-mudahan mereka bisa mengeluarkan suatu produk yang jangan lagi lah yang seperti kita lihat tadi. Ya harapan kita DN Multisig akan segera di launching, atau terserah sih model yang apa yang baik menurut mereka, tapi jangan mempertahankan lagi model yang ada seperti sekarang ini. Demikian, terima kasih sudah menonton. Salam sehat.